pelajaran kami. Kami mohon berkatilah kami ya Tuhan, agar apa yang kami pelajari pada hari ini dapat berguna bagi diri kami dan bagi masa depan kami. Dikau kami puji ya Tuhan, tidak sepanjang masa. Amin. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Silakan duduk. Sebelum Ibu lanjut, Ibu mau mengecek hadiran. Ada yang tidak hadir hari ini? Ada. Siapa yang tidak hadir hari ini? Elka. Kenapa Elka? Sakit. Oke. Siapa lagi? Oke. Kenapa Nana? Ya, sakit. 2 orang sakit ya? Selanjutnya kita akan membuat kesepakatan kelas. Yang namanya kesepakatan kelas itu harus disepakati bersama. Ya? Siapa yang mau kasih usul? Apa yang mau disepakati selama pelajaran? Dari Ibu dulu ya. Dari Ibu. Selama pelajaran tidak boleh ribut, ya. Selama pelajaran tidak boleh ribut, tidak boleh ada yang bermain. Ketika orang berbicara, yang lainnya harus mendengar. Contoh, kalau ibu berbicara, kamu harus mendengar. Kalau ada temanmu yang berbicara, maka yang lainnya harus apa? Mendengar. Kemudian yang kedua, tidak boleh membuang sampah di lantai. Ya. Yang pertama tadi harus saling menghargai. Ketika yang lain berbicara, yang kedua tidak boleh membuang sampah di lantai. Yang ketiga, kalau mau pergi ke belakang, minta izin. Ya? Oke, baik. Yang berikut Ibu. Oke. Sebelumnya, bagaimana? Kamu sudah siap? Siap pelajaran? Siap. Kali ini kita akan belajar tentang panca indera, ya? Panca indera. Jadi topik pelajaran kita hari ini tentang panca indera. Ya? Panca indera. Nah, tujuan pembelajarannya adalah, jadi tujuan pembelajaran yang harus kita capai, yang harus dicapai hari ini adalah menghubungkan fungsi panca indera dengan cara merawat dan menjaga kesehatannya dalam kehidupan sehari-hari. Ya? Menghubungkan fungsi. Jadi sudah ada panca indera. Bagaimana fungsi dari panca indera itu? Ya, panca indera itu. Kemudian bagaimana menghubungkan dengan cara menjaga dan merawat kesehatannya dalam kehidupan kita sehari-hari. Oke, baik. Kali lalu kita sudah belajar tentang apa? Kali lalu kita belajar tentang apa? Pertemuan sebelumnya kita sudah belajar tentang perubahan wujud benda. Sudah lupa ya? Perubahan wujud benda. Wujud benda itu ada apa saja? Benda padat, cair, dan gas. Sekarang ibu tanya, bagaimana
yang berbeda-beda. Ada berapa indera tadi? 5. Oke. Disebut panca indera karena berasal dari bahasa Sanskerta yang berarti 5. Panca itu artinya 5. Baik. Yang pertama, ya, mata. Mata itu indera apa? Indera penglihat. Sekarang aku mau mengajak kamu keluar 1 menit. Mari sudah kita lihat ada apa saja di luar. Nanti sebentar sampai di dalam lampur, ya. Ayo, jangan ribut. Kita lihat. Sudah? Kalau sudah, ya lihat ke sana. Sudah? Ya, silakan masuk kembali. Masuk kembali. Silakan. Sekarang ibu mau tanya, apa yang kamu lihat? Yang tahu angkat tangan dulu. Abi. Daun. Tahu? Bunga. Apa? Ini lihat apa? Cepat. Rumput. Ya, kembali. Sekarang pertanyaannya, kamu lihat tadi dalam menggunakan apa? Jadi mata itu fungsinya untuk apa? Melihat apa? Melihat apa saja ya? Kamu lihat seperti luar tadi. Di dalam kelas ada apa saja di dalam kelas? Ya. Jadi fungsi mata itu untuk melihat. Nonton HP di rumah. Nonton HP di rumah berjam-jam pernah? Pernah. Apa yang kamu rasakan dengan mata? Sakit. Nah, bagaimana caranya supaya tidak sakit mata? Jangan terlalu lama menatap layar handphone. Jangan terlalu lama nonton HP. Ya, itu mata itu bisa rusak. Ya. Nah, bagaimana caranya supaya mata kita tidak rusak? Harus banyak beristirahat. Mata itu harus banyak istirahat. Malam itu tidur cepat. Di lagu 7 kebiasaan anak Indonesia hebat. Tidur cepat. Ya. Itu kenapa? Supaya mata itu bisa beristirahat lebih lama. Oke. Yang kedua, The Bluetooth device is connected successfully. apa yang kamu dengar? Suara dari mana? Nah, ibu berbicara, kamu mendengar atau tidak? Kamu dengarnya pakai apa? Jadi telinga itu adalah indera pendengar. Indera pendengar. Telinga disebut juga indera pendengar yang berfungsi untuk mendengar suara. Ya. Kamu pernah mendengar suara yang agak keras? Pernah? Coba satu orang bisa teriak. Yang suara keras siapa yang bisa teriak? Teriak seperti orang gila itu, Pak. Siapa yang bisa? Coba Gifar, mana Gifar? Coba Gifar teriak. Bagaimana rasanya telinga? Sakit ya. Coba J ngomong pelan-pelan. Halo. Bagaimana dengar? Tapi mana lebih bagus? Dengar suaranya J atau suaranya Gifar? Jadi kamu juga tidak boleh teriak. Kenapa? Karena bisa merusak kita punya gendang telinga. Ya. Begitu juga ketika kita mendengar bunyi yang besar, seperti bunyi racing motor atau musik yang terlalu besar, ya, itu bisa mengganggu indera pendengaran. Ya. Jadi bagaimana cara untuk menjaga itu supaya kita punya gendang telinga tidak sakit? Kita bisa tutup telinga. Kalau dengar bunyi yang terlalu besar, kita cepat menutup telinga. Ya. Dan hindari bunyi-bunyian yang terlalu besar. Kemudian ketika kita berbicara, kita harus berbicara pelan-pelan. Jangan berteriak seperti ini. Setuju?
tutup mata, sama Mesya, tutup mata, tutup, tidak perlu pakai pegang, tutup mata. Ibu ada bawa sesuatu, nanti ibu kasih kamu cium, nanti tebak itu apa, ya? Sudah rasa? Jangan sebut dulu. Sudah rasa? Sudah? Sekarang ibu minta sebut. Ini apa yang kau cium tadi? Bawang apa? Oke, kalau ini? Ini. Coba cium lagi. Bukan. Coba yang ini. Ini. Rasa aroma apa itu? Ini. Bukan. Ya. Iya. Ya, sekarang buka mata. Dari mencium aroma ini, dia tanpa melihat, dia bisa tahu kalau ini jahe. Sedangkan ini tadi, tanpa melihat dia bisa tahu bahwa ini apa? Jadi fungsi dari hidung itu apa? Untuk apa? Mencium. Mencium apa? Mencium aroma apa saja. Mencium bau apa saja. Ya, mencium bau apa saja. Jadi hidung itu disebut juga indera pembau atau indera pencium yang berfungsi untuk membau atau mencium sesuatu. Ya, silakan duduk. Kita kasih tepuk tangan dulu. Oke. Sebelum lanjut, kamu tahu ini apa? Siapa yang bisa bawakan puisi buah tomat? Di TK biasanya kita sudah latih puisi buah tomat. Siapa yang bisa? Ayo berani. Siapa yang bisa? Ayo masih ingat puisi buah tomat. Buah tomat. Terus? Terus bentuknya. Lihat dari bentuk. Bentuknya apa? Kalau warnanya apa? Kalau dimakan rasanya enak. Oke, kita sama-sama ya. Buah tomat. Ya. Bentuk dengan tangan. Bentuknya bulat. Warnanya merah. Kalau dimakan enak. Ya, tepuk tangan. Kamu tahu bentuknya bulat itu dari mana? Dengan cara melihat. Kemudian warnanya merah, kamu tahu dari mana tadi? Sekarang kamu tahu rasanya enak itu dari mana? Ya, makan. Aduh, enak sekali. Ya. Dari mana kita tahu bahwa ini enak? Apa yang kita makan yang enak? Dari mulut, lidahnya. Ya, dari lidah. Lidah itu disebut juga indera pengecap. Indera pengecap yang berfungsi untuk mengecap atau merasakan makanan. Ya. Fungsi dari indera pengecap atau lidah. Rasa apa yang dirasakan oleh lidah? Sekarang tutup mata. Langsung sebut sebentar apa yang saya kasih masuk. Tutup mata. Langsung sebut. Rasa apa itu? Sebut. Mesya, rasa apa itu? Ya, buka. Buka. Rasa apa itu? Ini. Rasa apa itu? Gula. Rasanya apa? Gula. Apa yang kau makan tadi? Apa? Garam. Rasanya apa? Asin. Ya, jadi itu fungsi dari apa? Indera pengecap. Sekarang kamu coba. Ya. Tanpa kita melihat, ya, tanpa kita memegang, hanya dengan rasa kita bisa tahu, oh ini garam, ini gula. Kenapa? Karena gula itu rasanya manis. Coba kalau kamu taruh di sini, dia tidak bisa rasa. Apa rasanya? Kecuali lidah. Kita taruh di lidah, maka kita bisa tahu ini
penjelasan dari Ibu tentang 5 panca indera. Ya, 5 panca indera tadi yang pertama tadi indera apa? Indera apa? Indera apa? Bukannya untuk apa? Yang kedua, indera apa tadi? Pendengaran. Indera pendengaran itu apa? Telinga. Untuk apa? Kemudian yang ketiga, indera penciuman. Itu hidung. Fungsinya untuk apa? Yang keempat, indera pengencap. Itu apa? Lidah. Untuk apa lidah? Mengecap rasa. Rasa manis, asam, asin, pahit, panas, dan dingin juga dia bisa rasa. Petis, ya. Siapa yang suka makan petis? Jangan terlalu suka makan makanan yang makan makanan yang panas juga tidak boleh, yang dingin juga tidak boleh. Ya. Kemudian yang terakhir indera peraba. Harus ingat itu, ya. Harus ingat. Indera peraba fungsinya untuk apa? Untuk merasakan apa? Kasar dan halus, panas dan dingin. Ya? Sudah lihat. Sekarang Ibu mau undang dari kita ada mengundang narasumber dari Puskesmas, petugas kesehatan. Dia akan menjelaskan ke kalian cara untuk menjaga 5 indera itu, untuk menjaga panca indera, menjaga kesehatan, ya, sehingga dalam kehidupan sehari-hari kamu tahu bagaimana cara untuk menjaga kesehatan. Kenapa? Karena kita diciptakan sempurna oleh Tuhan dengan 5 indera yang lengkap. Harus bersyukur. Itu karena apa? Tuhan itu mencintai kita. Bersyukur. Karena ada orang yang tidak punya mata. Ya, ada orang yang luka, tidak punya lidah, yang dia bisa merasakan sesuatu. Ada yang tidak bisa mendengar, ada yang tidak bisa mencium atau hidungnya rusak, patah. Kamu bersyukur kenapa? Karena kamu punya lengkap. Ya, sekarang ya perhatikan baik-baik sebentar ketika ibunya sebentar menjelaskan. Tepuk salam, ucap salam, jabat tangan, selamat siang Bu. Selamat siang anak. Siang luar biasa. Apa kabar hari ini? Baik, luar biasa. Puji Tuhan. Yes. Sebelumnya ibu perkenalkan diri dulu ya. Ya Bu. Ibu dari Puskesmas Sampek, nama panggil saja Ibu Endang. Saya perawat. Oke. Nah, tadi Ibu Guru sudah menjelaskan tentang panca. Panca artinya 5 organ tubuh. Jadi 5 indera. Mata, hidung, lidah, kulit. Nah, jadi 5 indera ini tadi sudah tahu semua fungsinya. Sudah. Nah, mata tadi untuk telinga, hidung, lidah, kulit. Jadi kita usah indranya dari mata dulu ya. Mata tadi fungsinya untuk bagaimana mata ini supaya tetap melihat? Bagaimana caranya menjaga mata supaya tetap melihat? Tidur siang. Apalagi? Jangan HP pintar. Apalagi Ruby? Yang pertama dari makanan. Harus perbanyak makan sayur dengan buah. Sayur dengan buah. Sayur ini sayur yang mengandung vitamin A. Contohnya bayam. Makan sayur. Tangan. Angkat tangan. Ruby tidak makan sayur. Jangan makan sayur.
kedua tadi, apa Nana bilang tadi? Tidak boleh main HP, tidak boleh kurangi main HP dengan nonton televisi. Harus televisi itu jangan terlalu dekat nontonnya, HP juga begitu, harus ada jarak. Kalau televisi paling kurang ya kurang lebih 2 meter. Sudah mata tadi. Kemudian apa lagi kedua indra tadi? Telinga. Itu apa telinga? Dengar. Kalian semua bisa dengar kan? Bisa. Ada yang bisa dengar? Ada. Jadi untuk merawat telinga itu ada yang tahu? Supaya telinga sehat, tidak rusak. Ada yang tahu bagaimana caranya? Gimana tadi? Kalau rawat telinga di rumah bagaimana? Kalau mandi bagaimana? Bersih tidak telinganya kalau mandi? Bersih. Bersih toh? Sering korek telinga tidak? Bersih. Pakai apa? Telinga. Kata Mbak, korek sendiri. Korek sendiri pakai cotton bud. Sekarang jangan pakai cotton bud kalau korek telinga. Bersih saja bagian luarnya. Kalau kita pakai cotton bud nanti kotorannya tambah masuk ke dalam. Tambah masuk ke dalam dia tambah kotorannya tambah masuk. Tidak boleh pakai cotton bud kalau bersih telinga. Kita bersih bagian luar saja. Karena kotoran telinga itu dengan sendirinya nanti dia otomatis dia keluar sendiri. Cukup sudah pakai cotton bud, Apalagi kalau pakai yang apa biasa anak-anak bisa pakai kayu tuh kasih keluar kotoran. Tidak boleh. Jangan kasih masuk benda apa saja dalam telinga. Dengar Kalau sudah rusak kita punya telinga, pemanas saja nih tega. Jadi apa sudah jadi nonton. Tidak bisa dengar karena tidak bisa ganti selain telinga. Terus kalau dengar musik jangan terlalu besar. Tidur tuh. Cium apa? Semua hidung masih normal. Masih. Tidak ada yang rusak ini toh indera penciumannya. Tidak. Ada lagi pilot? Ada? Tidak ada. Bagaimana cara kita jaga ini hidung supaya tetap berfungsi? Kalau mandi tetap bersih hidung. Bersih hidung. Jaga. Atau salah apa? Masih sama toh? Masih. Sekarang cium aroma apa? Ada cium aroma? Tidak ada. Jadi hidung itu kita rawat. Misalnya ada yang pilek. Kalau ada yang pilek, kalau lagi musim pilek kan, lagi flu toh, jangan lupa kita bawa apa? Tisu. Kalau tidak sapu tangan jangan buang di bawah harus bersih telinga. Terus bersihin hidungnya. Terus kalau lagi debu di luar, ada asap, sebisanya mungkin kalau ada masker pakai masker, oke? Kemudian indra apa lagi tadi? Lidah tuh? Terus apa lagi? Bukan apa lagi lidah? Mengecap apa? Mengecap rasa manis, rasa pahit. Kalau tidak ada lidah berarti kita tidak bisa rasa itu rasa manis, rasa pahit, rasa apa lagi? Rasa asam. Jadi kalau mau merawat lidah, kita harus bisa menjaga kebersihan mulut dengan gigi karena mempengaruhi ke lidah. Apa ini? Gigi. Berapa kali kita gosok gigi? Juga satu hari berapa kali kita gosok gigi? Berapa kali kata Rui? Dua kali. Kapan? Pagi dengan sore. pagi kapas kapan? Setelah makan. Terus malamnya? Sebelum tidur. Ada tahu gimana cara sikatnya? Ini sikat gigi tidak boleh campur dengan anggota keluarga dalam rumah. Punya sikat gigi masing-masing kok? Tidak boleh gabung, tidak bersama. Terus ambil odol. Ini gigi depannya, cara sikatnya dari naik atas
atas bawah. Kan sering ibu dan datang toh? Iya. Sudah tahu cara sih ganti gitu? Nah, atas bawah, atas bawah. Terus kiri kanannya bagaimana? Ini. Jangan kok begini, jangan begini. Nanti rusak dia punya musik. Caranya kasih memutar gini. Memutar kiri ini juga memutar. Memutar. Kalau ini rusak kita punya nanti musik. Yang depan tadi naik, naik ke atas bawah. Kan sering tuh datang tuh. Nah, naik ke atas bawah terus kiri kanan tadi dengan arah terus kita buka mulut. Yang di belakang ini, geraham ini maju mundur maju mundur atas juga gitu. Terus yang di depannya bagaimana? Bagaimana? Ibu bilang bagaimana waktu itu? Baru bulan berapa kami datang tuh? Bulan September. Tak aja terus sikat gigi lupa. Jadi ini dengan arah congkel tuh kan, kasih keluar ini, kasih congkel begini ya, congkel begini, congkel ini dulu, congkel. Itu jangan kok harus ini jangan begini, nanti rusak kita punya musik. Ingat tadi naik turun ini depan, terus ini memutar, terus ini geraham maju mundur, terus yang ini depan congkel. Terus tidak boleh makanan yang terlalu manis, terlalu panas, terus yang terlalu dingin. Ada sedikit sini. Siapa?